Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib dan para ulama, khususnya keluarga almarhumin ila rahmatul qayyum Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad dan Habib Mustafa bin Idrus Al-Baiti, segenap hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu dalam kehidupan di atas dunia banyak berharap. Ada yang berharap tubuhnya sehat, dia berolahraga yang rapi. Ada yang berharap dia menjadi orang yang sukses, kaya raya, akhirnya dia bekerja dengan teratur, bekerja keras. Ada yang berharap ingin punya pangkat yang tinggi, akhirnya meniti karir sampai jadi kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden. Ini dalam kehidupan di atas dunia banyak harapan-harapan. Tapi kalau orang sudah mati, nggak ada lagi yang berharap jadi kaya. Kalau orang sudah mati, nggak ada lagi orang berharap untuk jadi bupati atau wali kota atau kepala desa. Kalau sudah mati, harapannya cuma satu, ingin selamat daripada azab Allah dan masuk surga Allah. Karena itu Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa orang dinyatakan selamat dari neraka dan dia masuk ke dalam surga, itulah orang yang faz, orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di atas dunia ini kecuali kesenangan yang serba menipu. Insyaallah, kesenangan yang serba menipu. Nah, saudara, orang senang kalau rumahnya megah, tapi kalau sudah dia mati ternyata rumahnya yang ia bangun orang lain yang menempati. Dia akan tinggal di 1/2 meter kali 2 meter, muka tanah, belakang tanah, atas tanah, bawah tanah. Orang senang kalau punya baju kehormatan, baik itu raja, baik itu jenderal, panglima. Tapi kalau sudah mati, dicopot semuanya, ditanggalkan. Dia dan petani, rakyat jelata sama, dibungkus dengan 3 kain kafan. Itulah dunia. Seneng kalau kendaraannya mewah, tapi kalau sudah mati kendaraannya sama. Ada yang dari besi, ada yang dari kayu, yang namanya keranda. Karena itu jangan tertipu dengan kehidupan di dunia, karena kehidupan di dunia ini adalah banyak tipuannya. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Saudara, manusia yang cerdas di atas dunia ini bukan orang yang paling banyak mengumpulkan duit. Manusia yang paling cerdas di atas dunia ini bukan orang yang pangkatnya tinggi hanya dalam kehidupan dunia,
Tapi manusia yang cerdas di atas dunia ini adalah manusia yang dia selalu menggunakan umurnya di atas dunia untuk meraih kebahagiaan ada di akhirat. Naam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya, menghisap nafsahu dirinya. Ya Allah, umurku semakin panjang. Ya Allah, umurku semakin tambah. Teman-temanku banyak yang mati, teman-temanku banyak yang mendahului aku, teman-temanku yang lebih muda kadang-kadang sudah mendahului aku. Setelah itu dia bergegas beramal soleh untuk setelah kematian. Wa amila lima ba'dal maut. Apa amal setelah kematian? Artinya amalan yang sekiranya manfaat kalau sudah dia mati. Apakah hanya sholat? Apakah hanya zikir? Enggak. Semuanya bisa yang disebut al-baqiyatus shalihat. Semuanya bisa dijadikan kekal dan soleh. Kekal dan soleh. Husin. Ijlis Husin. Kekal dan soleh. Al-baqiyatus shalihat. Saudara, anak kita ini bisa jadi al-baqiyatus shalihat kalau kita jadikan anak yang soleh. Kenapa? Anak yang soleh kalau kita mati doakan kita, dia bisa beramal banyak untuk kita. Kalau dia mati, dia didik anaknya untuk beramal soleh dan jadi anak yang soleh. Anaknya bisa mendidik cucunya untuk menjadi yang soleh dan beramal soleh. Ini disebut juga oleh sebagian arifin billah al-baqiyatus shalihat. Harta kita bisa dijadikan al-baqiyatus shalihat, kekal dan baik. Kalau kita jadikan masjid termasuk al-baqiyatus shalihat. Kalau kita jadikan darul aitam, madrasah, pondok termasuk al-baqiyatus shalihat. Kalau kita biayai santri-santri yang berprestasi sampai jadi ulama termasuk al-baqiyatus shalihat. Kalau kita membantu ustadz-ustadz supaya ngajarnya lebih fokus dan akhirnya menghasilkan murid-murid santri-santri yang sukses termasuk al-baqiyatus shalihat. Karena itu orang yang cerdas adalah orang yang dia berbuat untuk akhiratnya. Dunianya dijadikan bukan dunia yang faniyah, tapi dunia yang bahagia, yaitu dalam bentuk amal soleh sampai ada di akhirat. Itulah orang cerdas. Adapun orang-orang yang bodoh, wal ahmak man atba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang menjadikan nafsunya, dirinya menjadi pengikut hawanya. Saudara, di tubuh manusia itu ada dua, yaitu nafsu dan roh. Nafsu dan mana yang kuat di antara roh dan nafsu? Jasad ini ngikutin. Rohnya kuat, jasadnya ngikutin roh. Nafsunya kuat, jasadnya ngikuti jasad. Kalau begitu tugasnya kita melemahkan nafsu, memperkuat roh. Gimana roh bisa kuat? Dikasih makanan roh itu. Apa makanan roh? Perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, qiraatul Quran, kathratus shalah, dan amal-amal yang soleh. Ini berbuat roh. Karena itu kadang-kadang orang yang dia pincang, ahli pergi ke masjid. Kenapa? Rohnya kuat sehingga jasadnya pun sekalipun cacat tetap mengikuti kekuatan roh. Kadang-kadang umurnya udah tua tapi zikirnya lama, kuat. Kenapa? Jasadnya mengikuti roh.
Sebaliknya, kalau nafsu kuat, jasad mengikuti nafsu. Dengan apa kuatnya nafsu? Dengan mukhalafat dan syahwat, melanggar ajaran Allah atau mengikuti kesenangan yang mubah, kesenangan walaupun tidak haram. Contoh, main kartu itu adalah mubah, bukan haram. Tapi ketika dia tadi itu nuruti main kartu, maka akan malas dia zikir, akan malas dia tadi itu baca Quran, akan malas bergabung dengan pengajian. Akhirnya main kartu sampai subuh kuat, tapi kalau baca la ilaha illallah 100 kali ngantuk, saudara. Kenapa? Jasad ngikuti nafsu. Main futsal 1,5 jam jatuh bangun kuat, berangkat ke masjid 4 langkah, rumahnya dekat dengan masjid, nggak kuat, saudara. Kenapa? Ruhnya lemah, nafsunya kuat. Nah, tugasnya kita, nafsu harus dilemahkan, ruh harus diperkuat, jasad akan mengikuti ruh. Orang yang bodoh adalah yang menjadikan dirinya pengikut hawa nafsunya, hanya kepuasan, hanya kesenangan. Untuk akhirat, wa tamanna 'alallahil amani. Dia hanya cukup berhayal. Dia tidak mengandalkan untuk banyak beramal untuk akhirat, hanya berharap tanpa amal. Itu namanya amani. Itu namanya tamanni. Saudara, kira-kira kalau ada petani, dia punya sawah, nggak digarap sawahnya, nggak dipacul, tapi dia berharap bisa panen. Ini petani waras atau petani bodoh? Bodoh. Ada santri, dia tidak mau belajar giat, dia berharap untuk jadi alim. Petani, itu santri bodoh. Ada orang nggak kawin, ingin punya anak. Ini berarti orang gila, nggak beres. Pingin masuk surga, nggak mau amal soleh. Al-ahmak, ini orang bodoh. Petani kalau kepingin dia dapat panen, garap sawahnya, cari bibit yang unggul, diairi tanamannya, dipupui tanamannya. Santri kalau pingin dia tadi itu jadi alim, giat belajar, diapalkan pelajarannya. Pingin punya anak, kawin, baru Allah akan takdir. Dengan itu semuanya, itu adalah sunnatullah, aturan Allah. Pingin masuk surga tanpa amal, nggak bisa. Itu namanya amani, itu namanya berhayal, itu namanya berangan-angan, nggak beres. Itu namanya al-ahmak wa tamanna 'alallahil amani. Karena itu manusia dalam kehidupan di atas dunia ini hendaklah fokus dalam 2 hal. Ini yang paling penting. Fokus dalam 2 hal. Mau dia jadi ustadz, mau dia jadi santri, mau dia jadi pejabat, mau dia jadi rakyat, mau dia... 2 hal ini jadikan yang terpenting dalam kehidupan di atas dunia. Pertama, memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk kematian. Saudara, berlian adalah berharga. Ya, sebelum Anda mati di dunia berharga. Emas berharga, duit berharga, tapi kalau sudah mati nggak ada harganya. Ada di surga itu kerikilnya berlian, ada di surga itu batu batanya itu emas dan perak. Nggak ada harganya itu semuanya. Baru kalau sudah mati tahu harganya baca Quran, harganya sholat berjamaah, harganya qiyamul lail, harganya zikir, harganya itu semuanya. Baru dia tahu. Karena itu Nabi banyak menggambarkan rak'atan fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah, la haula wa la quwwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Banyak. Bahkan dunia isinya
nanti kalau dibandingkan dengan nilainya 2 rakaat sunnah sebelum subuh, kalah nilainya. Rak'atan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat subuh itu nilainya lebih baik dunia seisinya. Sampai kira-kira kalau mau menguasai dunia itu perlu berapa tahun? Umurnya Anda 1000 tahun kerja siang dan malam, bisa nggak menguasai separuh dunia? Nggak mungkin. Seperempat dunia? Nggak mungkin. 10% nggak mungkin. 1% mungkin? Nggak mungkin. 1000 tahun, tapi dengan 2 rakaat Anda laksanakan sebelum sholat subuh, itu nilainya lebih berharga, lebih tinggi, lebih mahal daripada memiliki dunia seisinya. Loh, kok nggak kelihatan nilainya? Kalau mati baru kelihatan nilainya. Sampai akan tahu nanti dolar itu tidak berharga kalau sudah mati, rupiah itu nggak punya nilai kalau sudah mati, sertifikat itu nggak ada nilainya kalau sudah mati, duitnya Anda nggak ada nilainya kalau sudah mati. Tahu nggak cita orang kalau sudah mati harapannya apa? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang kalau sudah mati harapannya ingin dihidupkan lagi di dunia. Ya Allah, hidupkan lagi aku di atas dunia. Untuk apa? Nyesel dia. Ternyata hartanya yang ditinggalkan untuk anaknya nggak dibuat untuk keselamatan dia. Apalagi anaknya nggak dididik, dibuat beli narkoba, dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta, ya Allah, hidupkan aku lagi untuk aku jadikan semua harta yang aku tinggalkan untuk jadi amal soleh. Kalla, nggak bisa. Orang sadar setelah mati sama sadar sebelum mati lain. Orang nyesel sebelum mati sama nyesel setelah mati lain. Nyesel sebelum mati disebut tobat, nyesel setelah mati percuma, sia-sia. Sadar sebelum mati akan jadi baik, manfaat. Sadar setelah mati percuma. Yaitu kalimat yang akan diucapkan kalau orang sadarnya setelah mati, nyeselnya setelah mati, pasti hidup, ingin hidup lagi dan dunia. Kalla inna kalimatun wa qulai, itu pasti diucapkan oleh manusia yang nyesel setelah mati. Tapi sudah keputusan Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sudah kepada keputusan Allah, setelah mati tidak ada kembali lagi dalam dunia, tapi alam barzakh sampai hari kebangkitan. Karena itu jangan jadi orang yang bodoh, yang dia mengikuti hawa nafsu, kemudian dia hanya berhayal untuk urusan akhirat tanpa ada usaha keras. Jadilah orang yang cerdas, yaitu yang selalu menghisap, jangan sampai umur saya tambah tapi takwanya saya nggak tambah, taatnya saya nggak tambah. Jangan sampai saya tambah tua, tambah lupa kepada Allah, tambah maksiat kepada Allah, akhirnya sisa umurnya digunakan untuk beramal soleh, persiapan untuk setelah mati. Ini yang pertama. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Baik. Yang kedua, orang hidup di atas dunia fokus untuk yang kedua. Apa? Mempersiapkan anak-anak yang soleh dan peninggalan-peninggalan yang baik. Saudara, apa yang bisa dibanggakan oleh orang yang disebut dengan panggilan terhormat tapi anaknya menjadi terhina? Nih, tak kasih gambaran. Jenderal, hebat pangkatnya, tapi anaknya raja maling. Apa bisa dibanggakan? Cacat jadinya, saudara. Imam masjid, anaknya hamil di luar nikah. Ustadz dai ilallah, anaknya pecandu narkoba.
Ini jangan sampai terjadi. Karena itu jangan bingung kerjaan saja, jangan bingung toko aja, jangan kamu tergila-gila dengan politik aja. Anak kamu yang paling penting. Walaupun orang melarat tapi anaknya jadi hafizul Quran. Walaupun dia petani tapi anaknya jadi allamah. Walaupun dia orang biasa tapi anaknya menjadi orang terhormat, diangkat derajat orang tuanya. Imam Ghazali, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, bukan orang Arab. Imam Ghazali bukan turunan ulama besar, bapaknya Ghazal, guru kasar, tukang pintal benang, bukan direktur. Tapi punya Imam Ghazali, punya anak Ghazali, diangkat derajatnya Pak. Masya Allah, kitabnya dibaca di mana-mana. Apalagi habaib, paling gandrung, paling seneng dengan kitabnya Imam Ghazali. Alhamdulillah di rumah dibaca kitab Ihya, setiap tahun dihatamkan. Setiap tahun hatam kitab Ihya. Itu sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun lebih mungkin ini. Di mana-mana itu dibaca itu kitab Ihya. Karangan bukan orang Arab, karangan bukan turunan kiai besar, ulama besar. Kenapa bisa begitu? Inilah cita-cita orang tua, saudara. Harapan orang tua. Bapaknya Imam Ghazali itu kalau sudah ketemu orang wali, ahli ibadah, ahli istiqomah, nangis. Yang ditangisi dirinya, ya Allah, kenapa aku tidak bisa menjadi seperti orang ini yang ahli ibadah, ahli zikir, jadi wali min auliyaillah. Setelah itu dia mohon kepada Allah, ya Allah, jika aku tidak bisa menjadi walimu, orang yang istiqamah, orang yang ahli ibadah, karuniakan kepada aku anak yang bisa menjadi walimu. Cita-cita punya anak jadi wali. Kalau ketemu dengan orang yang alim, nangis dia, ya Allah, kenapa aku nggak belajar waktu kecilku? Ya Allah, kalau aku tidak bisa jadi alim dai, karuniakan aku punya anak yang bisa mewarisi ilmu nabimu dan bisa nasihat kepada umat, manfaat kepada umat. Dikasih dua anak, Muhammad dan Ahmad. Muhammad jadi Imam Ghazali, tokoh sufi. Ahmad jadi dai ilallah yang ikhlas, banyak membuat tobat ribuan orang maksiat, bahkan tidak sedikit orang yang non muslim masuk Islam. Sekarang adakah yang punya cita-cita anaknya jadi wali? Anaknya jadi dai? Nggak ada. Yang ada anaknya jadi urusan duniawi saja, nggak dipikir keselamatan mereka nanti ada di akhirat. Kalau dia dikubur, itulah yang manfaat, saudara. Karena itu persiapkan anak-anak yang soleh. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna hidayatul auladi, salahul auladi. Nikmat Allah itu banyak sekali Allah berikan kepada manusia, termasuk nikmat yang terbesar adalah punya anak yang soleh. Orang kalau anaknya nggak soleh Pak, di dunia durhaka, nyesel, di kuburan nggak didoain orang tuanya, yang diurusi sertifikat tanahnya, hartanya, kadang-kadang setelah mati cakar-cakaran kakak dan adik. Karena itu fokuskan untuk mempunyai anak yang soleh. Gimana caranya? Jadi bapak dan emak yang soleh. Karena itu sangat berpengaruh kepada anak. Ya, jangan dipasrahin sama guru aja. Mondok 7 tahun udah diajari sholat berjamaah di pondok, diajari baca kitab ada di pondok, pulang ada di rumah nggak ada bacaan kitab, nggak ada sholat berjamaah, nonton TV berjamaah. Bukan kumpul dengan santri-santri, tapi kumpul dengan koboi-koboi. 7 hari udah berubah akhlak anaknya, saudara. Karena itu orang tua harus menjadi contoh kepada anak.
Ini jangan sampai kita ini menyaksikan anak kita melakukan kejelekan. Ini mata ini Pak, ini yang rusak. Pertama itu dari pandangan. Kullu syai'in mabda' minan nawari kama min nari min mustasharis syarari. Segala sesuatu itu sumbernya dari ngelihat. Saya mau tanya, ada nggak ada di Madura ini laki-laki pakai anting-anting? Ada nggak? Ada. Yang pakai tato? Ada nggak? Ada. Kenapa? Nggak ada Belanda datang ke sini, nggak ada Inggris datang ke sini. Dulu itu nggak ada. Cuma sampai berikan TV, anak-anak ngelihat ada TV, sampai belikan HP, anak-anak ngelihat di HP, ngelihat bagaimana rambutnya mereka, tatonya mereka, pakai anting-anting dan seterusnya, akhirnya niru. Gara-gara mata. Coba kalau anaknya Anda itu selalu memandang wajahnya orang yang soleh, akan jadi orang soleh. Anaknya Anda selalu diajak untuk memandang Al-Quran, baca Al-Quran, akan jadi qari Al-Quran anaknya Anda. Anak-anak Anda diajak untuk selalu baca kitab, akan jadi ulama besar anak Anda. Tapi nggak ada itu semuanya. Kasihan sama anak, biar mantep lihat bintang film ada di TV, dibelikan walaupun dengan kredit TV yang gede. Beli buku nggak ada, kadang-kadang. Karena itu persiapkan untuk menjadi anak yang soleh, daripada kamu untuk menjadi orang tua yang soleh, jadi contoh untuk anak kamu. Nih kebanyakan ini kita baca realita. Anak-anak kecil itu banyak ngerokok sekarang, bener apa enggak? Emangnya ada gurunya ngerokok? Enggak. Kenapa? Bapaknya ngajari ngerokok, bukan anaknya. Akhirnya belum balik anaknya jadi perokok. Coba kalau bapaknya itu ngajak sholat berjamaah setiap harinya kepada anaknya, insya Allah anaknya ahli sholat berjamaah. Coba bapaknya kalau setiap harinya ngajak hizbul Quran kepada anaknya, insya Allah ahli baca Quran anaknya. Kesalahan inilah kita tampilkan kepada anak kita, justru perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Anak kita menyaksikan, orang tuaku main kartu sampai jam 2 malam, toletan lagi, pakai jepit lagi, umurnya udah punya cucu nih. Sampai kapan akan persiapan untuk mati? Sampai kapan anak kita menyaksikan kita menangis karena takut dosa? Kapan anak kita menyaksikan kita banyak sholat karena persiapan untuk mati husnul khatimah? Kita main-main terus di atas dunia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin yang beruntung di antara sifatnya adalah yang dia tadi itu meninggalkan daripada segala yang tidak bernilai pahala di atas dunia. Bentuk anak-anak yang soleh, dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Saudara, kalau ada orang mati kemudian dia meninggalkan sepatu sepak bola dan bola, itu berarti menunjukkan yang mati adalah gemar sepak bola, hobi sepak bola. Yang ditinggalkan piano, gitar, berarti yang meninggal musikus, senang musik. Yang ditinggalkan alat-alat kantor, ada komputer, ada itu, berarti orang bisnismen. Tapi kalau meninggalkan madrasah, meninggalkan kitab-kitab majelis ilmu, berarti menunjukkan dia adalah ahlul ilm. Meninggalkan majelis zikir, berarti dia adalah ahlul zikir. Hadhihi atharuna tadullu alaina fanduru ba'dana ilal athari. Inilah peninggalanku adalah
merupakan lambang tanda siapakah aku. Karena itu lihatlah ketika aku mati apa yang sudah aku tinggalkan daripada amal kebaikan. Begitu. Karena itu Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan aku cerita yang benar untuk generasi yang akan datang. Kira-kira kalau ada anak-anak kita nanti, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Kalau ada anak-anak kita nanti, kita kalau sudah mati, yang dikenang bapakku itu Masya Allah 3 hari 3 pak rokok. Apakah itu merupakan satu kebanggaan? Bukan lisan nasihin, bukan cerita yang baik, yang positif. Sama orang tua saya, obatnya kalau minum khamr 3 botol belum mabuk masih. Itu bukan cerita yang baik, saudara. Karena itu jadilah anak-anak kamu saksi bahwa kamu orang tua yang sudah melakukan kebaikan untuk anaknya kamu, sehingga kamu akan dibanggakan oleh anak-anak kamu. Masya Allah, alhamdulillah. Abahnya anak sudah membuatkan anak masjid, membuatkan anak majlis ilmu. Saya sudah diajak berdidik begini, didik begitu. Nikmat jadinya. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh insyaallah. Amin, amin. Amin ya rabbal amin. Itu kalau punya anak yang soleh insyaallah. Habib Ali Al-Habsyi yang kita baca maulidnya ini, dia pernah berkata begini, di masa hidup ibuku, aku belum pernah merasa mempunyai harta. Hartaku dan diriku adalah milik ibuku. Demi Allah, kata dia, kalau seandainya ibuku perlu biaya dan tidak ada duit, bawa aku ke pasar, aku dijual untuk biayanya dia, aku siap untuk dijual demi untuk keperluan ibuku. Allah, nikmatnya kalau punya anak gini. Ini anak kadang-kadang ngutangi orang tua ditagih, padahal orang tuanya untuk berobat. Masya Allah. Anta wa maluka li abi. Lo lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, ibunya dikatakan tidak melihat punggungnya dalam masa hidupnya. Artinya nggak pernah belakang ibunya. Kalau di muka ibunya dia mau keluar mundur sampai nggak kelihatan ibunya. Masya Allah. Nggak pernah makan sama ibunya. Ditanya kenapa? Nggak, setelahnya ibu makan aja. Kenapa nggak mau makan sama ibunya? Karena khawatir ngecewakan. Maksudnya gimana? Ada makanan yang mau ibunya mau kepingin ngerasakan itu, didahului sama dia. Nanti ibu saya kecewa dengan saya, sampai sedetil itu jaga perasaan orang tua. Kalau kita kan enggak, kita habisi dulu, sisanya untuk ibu kadang-kadang. Kalau belum, mereka tidak nikmatnya jadi orang tua punya anak-anak yang soleh. Setelah wafatnya, anak-anak ini selalu doakan orang tuanya, selalu ingat orang tuanya. Manfaat jadinya hidup ini jadi al-baqiyatus sholihat. Ya harap mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh insyaallah. Karena itu belajar di madrasah, belajar di pondok ini adalah satu cara, ya, cara untuk mempunyai anak yang soleh. Tapi dikontrol, dikontrol. Nah, masalah perhatian sama orang tua itu amalan yang paling utama, saudara. Karena itu ini anak ini kalau jadi soleh ini mudah jadi wali ini, mudah dapat pahala besar. Diceritakan ada beberapa orang wali punya karomah yang luar biasa, yang luar biasa. Ada yang paling muda di antara mereka, paling muda, ibadahnya biasa-biasa,
cuma keramatnya lebih unggul daripada yang lainnya, wali-wali yang lainnya, sampai heran-heran yang lainnya. Tanya, wirid apa nih? Anda dibaca apa? Zikir apa sehingga Anda mendapatkan derajat yang tinggi nih, karamahnya yang luar biasa? Apa keramatnya, saudara? Kalau sumpah di dunia, Allah izinkan dia untuk berlibur ke surga. Hah? Kalau sudah selesai, kembali lagi ke alam dunia, nggak bisa selama-lamanya di sana. Karamahnya begitu. Yang lainnya tanya, apa nih? Amalan apa bisa seperti itu? Kata dia, bukan karena amalku, tapi karena berkat doa ibuku. Maksud kamu? Saya dulu itu di masa ibuku sakit, ibuku, aku rawat dia. Aku bangun seperti sebelum beliau bangun. Aku masakkan makanan untuk persiapan makannya dia. Bangun, aku rawat dia, aku mandikan, aku keboi, aku bersihkan semuanya sampai dia sholat. Setelah sholat aku cium tangannya, aku cium dahinya, aku cium kedua lututnya. Aku tidak makan kecuali setelah ibuku makan. Aku tidak bekerja kecuali setelah selesai tugasku untuk merawat ibuku. Akhirnya ibuku mendoakan aku saat itu, ya Allah, aku bangga dengan anakku, ya Allah. Ya Allah, jangan engkau matikan anakku kecuali setelah merasakan masuk surga berkali-kali, ya Allah. Dan sekarang itu aku rasakan karena berkat doa ibuku. Allah. Akhirnya begitulah. Doa orang tua itu memang diterima oleh Allah. Kita nih kadang-kadang pegel sama doakan yang enggak kadang-kadang. Rahimallah walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi anak yang saleh. Karena itu ingin mempunyai anak yang soleh, ayo kita jadi orang tua yang soleh, biar menyaksikan bagaimana apa yang dilakukan oleh orang tua yang soleh untuk diikuti jejaknya, acara hall ini adalah sebagai rangka untuk berbakti kepada orang tua setelah wafat. Diundangkan sampai semuanya, diajak baca Quran, zikir, doakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan insya Allah akan menjadi tambahan amal soleh bagi yang meninggal dunia. Allah jadikan kuburannya menjadi kuburan surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah buka segala menutup hati kita, diberi kesadaran bagi kita bahwa hidup di atas dunia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah setelah kita bubar dari majlis ini, Allah berikan kekuatan kita untuk meninggalkan segala bentuk maksiat, segala bentuk syahwat, dan Allah beri kekuatan kita untuk bisa meningkatkan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ya Allah, bukalah segala menutup hati kami, terangi hati kami dengan cahaya iman. Wafiqna lil khair kama wafaqta alal khair lil khair. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan sebagaimana orang-orang pilihan-Mu, para anbiya dan mursalin, para aulia dan salihin, yang bisa mereka itu kuat melakukan kebajikan. Ya Allah, lindungi anak-anak kami daripada segala merusak akhlak mereka, merusak akidah mereka, merusak daripada aqwal dan af'al dan ahwal mereka. Jadikan mereka anak-anak yang bisa membahagiakan kami dunia sampai akhirat, yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan Engkau jadikan anak kami menjadi pecandu narkoba, minum minuman keras, orang-orang yang meninggalkan salat, orang yang berakidahkan yang sesat. Jadikan mereka tetap dalam akidah ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat mereka. Amin ya rabbal alamin. Orang tua yang kami yang masih hidup beri panjang umur ya Allah, beri mereka sehat walafiat ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang soleh yang bisa berbakti kepada orang tua, dan jika mereka meninggal dunia, kalau mereka sudah meninggal dunia ya Allah, jadikan kuburan mereka kuburan surga. Selimuti dengan rahmat-Mu ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah.
jangan Engkau siksa orang tua kami karena cintanya kepada kami. Jangan Engkau siksa orang tua kami karena cintanya kepada kami. Mungkin bapak sampean, ibu sampean karena perlu biaya sampean waktu belajar dulu nggak punya duit, sampai kadang-kadang goro sama orang, bohong sama orang untuk cari biaya, bukan untuk menikmati, tapi untuk biayai kamu. Kamu sakit, mungkin dia mencuri, bukan untuk dinikmati, tapi karena sayangnya kepada kamu. Ya Allah, jangan Engkau siksa orang tua kami karena sebab kesayangnya mereka kepada kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan kami orang beruntung, bisa berbahagia kumpul bersama orang tua kami di dunia, anak-anak kami di dunia, jangan Engkau pisahkan kami nanti di akhirat, kumpulkan semuanya ada di surgamu. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa ya, doa maulid. Kita akhiri majlis ini ayo dengan membaca la ilaha illallah, dengan harapan mudah-mudahan sebagaimana majlis ini kita akhiri dengan la ilaha illallah, umur kita nanti diakhiri dapat mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga, ai dakhala jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Al Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, beliau pernah menghadiri haulnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, muallif Sulamut Taufik, ada di dalam Masirah. Habib Muhammad bin Syihab ini pidato, di akhir pidatonya dia nuntun baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia jatuh, duduk, meninggal dunia. Saudara, Allah nikmatnya ya. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan lisan kita di saat sakaratil maut, Allah masih izinkan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, sehingga menutupi umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Bayangkan kalau sekarang adalah malam terakhir untuk Anda, esok Anda menahli kubur, kemudian di saat ini anak-anak Anda ada di samping Anda menangis, yang ditunggu kapan Anda meninggal dunia, karena dokter sudah angkat tangan semuanya. Maka saat itu apa yang Anda harapkan? Toko yang laris, duit yang banyak, tanah yang luas, perempuan yang cantik, atau perempuan laki-laki yang gagah? Nggak ada. Yang saat itu yang Anda harapkan adalah dapat mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang saatnya, mudah-mudahan majlis ini disaksikan para malaikat, disaksikan para arwah as-salihin. Saatnya kita mengucapkan la ilaha illallah dengan harapan di saat sakaratil maut Allah izinkan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya rabbal. Baca dengan penuh iman dan harapan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, la ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah minal aminina alladhina لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا في حسن لا اله الا الله وفي دائرة لا اله الا الله وحققنا حقيقة لا اله الا الله واجعلنا من خواص اهل لا اله الا الله. احينا على لا اله الا الله وتوفنا على لا اله الا الله واجعل اخر كلامنا عند انتهاء اجالنا قول لا اله الا الله بعد عمر طويل في طاعتك لطف عافيه وجمعنا في الدنيا والاخره حسن الخاتم عند الموت والى حضره النبي. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الاوصاف المحمديه عقودها توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وان يكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجهي بالتوجهات الخالصه والصلات الموصوله. اللهم يا من اليه تتوجه الامال فتعود ظافره وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامره. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر جاسم ذلك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل بدالك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصيل وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وواجره وله وظهره وعم ببركته وشرب بوجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأظفار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واغفر لنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل لولاة الحق بجميع النواحي والأبصار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرين على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحاصين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد زمان الفاتحة. Dan diinformasikan kepada para syiban untuk bisa menemani Habibana Taufik bin Abdul Ghadir Asgaf.
Hadirin yang dirahmati Allah